Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamar Satu. Oke, di kesempatan kali ini saya mau sharing lagi mengenai keresahan-keresahan kita guys. Karena kemarin itu kebetulan ada pengalaman ya dari Kamar Satu sendiri. Yaitu kita tuh kirim ikan yang emang udah mangap, dari sininya mentalnya udah ngunci. Dan si bayarnya itu komplain, katanya ikannya nggak mau pairing dan nggak mau mangap lagi. Nah, kita bahas aja itu penyebabnya kenapa. Terus juga untuk menanggulanginya seperti apa. Karena untuk ikannya itu ternyata besoknya itu mangap dan flaring gitu. Kita lihat aja untuk penjelasannya menurut Kamar Satu itu seperti apa. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya saya minta dukungannya untuk yang baru gabung dan baru lihat channel ini supaya diklik tombol subscribe. Jangan lupa juga di like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Oke, kita langsung bahas aja ke pokok pembahasan kita. Gas ke! Oke guys, jadi kita langsung bahas aja ya. Kenapa ikan-ikan itu bisa seperti itu gitu? Atau bisa dikatakan di pemilik pertamanya ikannya bagus, flaring, mangap, show-nya gak enak banget gitu. Ya pokoknya serba enakan gitu. Kenapa ketika pindah ke rumah kita itu ikannya kok tiba-tiba jadi mager, tiba-tiba jadi mojok, nggak mau flaring, nggak respon tangan, bahkan nggak mau makan ya. Nah itu penyebabnya itu ada beberapa faktor penyebab ya untuk ikan-ikan seperti itu. Nah kita bahas dari mulai hal yang paling, bisa dibilangnya apa ya? Hal yang paling mendasar gitu ya untuk ikan-ikannya seperti itu karena apa? Nah biasanya untuk ikan-ikan seperti itu tuh yang pertama ikan yang jarang banget dipindahin tank. Maksudnya jarang dipindahin tank itu ya emang di rumahnya tanknya ada satu. Terus juga emang ikan kipannya itu cuma itu tok gitu, nggak ada ikan yang lain ya. Beda halnya dengan kiper-kiper yang ikannya banyak, itu kan biasanya cobain ikan ini di tank ini, cobain di settingan ini, cobain di settingan itu. Banyak banget gitu ya. Jadi untuk ikan-ikan yang jarang pindah tank itu biasanya ikan-ikan yang udah galak, terus ketika kita beli agak sedikit menurun performanya. Padahal bukan sedikit menurun, itu tuh bakal kembali, cuman asal kuncinya itu kita sabar. Itu yang pertama. Sekarang kita berbicara hal yang kedua. Biasanya ikan-ikan yang ketika dikuras, ikan itu nggak pernah pindah tank. Dan hal itu tuh bisa menjadi bisa dibilangnya dua kemungkinan ya. Ikan yang jarang dipindah tank ketika dikuras atau jarang dipindahin, itu biasanya mentalnya akan bagus banget. Dan ada juga yang ketika pindah tank, ikan itu tuh bakal mojok. Kenapa? Karena kan kalau misalkan untuk yang kurasnya itu ekstrim ya. Maksudnya ikan masih di dalam tank, kita kocok-kocok, kita kuras-kuras sampai bener-bener ini akuarium tuh nggak beraturan gitu ya. Biasanya ikan-ikan tersebut tuh akan menjadi ikan yang mental baja. Beda halnya dengan ikan-ikan yang kita cuman usap bagian luarnya aja, menggunakan yang benda yang buat gesek-gesek yang magnet itu, terus kita cuman ganti air. Biasanya ikan-ikan seperti itu tuh untuk mental dan adaptasi di tank barunya itu agak sedikit kurang ya. Itu untuk hal yang kedua yang saya alami dan saya pelajari ya di pengalaman yang sudah saya lalui beberapa saat yang lalu gitu mengenai ikan-ikan tersebut. Nah yang ketiga, biasanya faktor air guys. Faktor air juga mempengaruhi ya. Biasanya untuk ikan-ikan yang terbiasa dengan air bagus, ketika pindah tempat atau pindah rumah dan mendapatkan air yang jelek, itu tuh akan susah untuk adaptasi lagi. Malahan ikan-ikan tersebut tuh bisa lebih parahnya itu bisa pinrut, bisa sakit, bisa ya banyak kemungkinan dan hal-hal yang tidak diinginkan lah untuk ikan-ikan yang terbiasa di air bagus. Nah, sekarang hal yang keempat. Hal yang keempat itu biasanya dari suhu guys. Kenapa dari suhu? Misalkan kita membeli ikan dari daerah dingin ya, dan kita pindah ke daerah panas, otomatis ikan itu tidak akan secepat adaptasi di daerah dingin. Kenapa? Karena suhu untuk cana-cana auranti, biasanya untuk cana-cana impor seperti auranti, pulkra, stewarti ya, istilahnya ikan-ikan air dingin, ketika pindah ke suhu yang panas atau di lingkungan yang panas, itu tuh kalau misalkan ikannya belum mental baja, itu akan adaptasi dari awal lagi. Bahkan kalau untuk cana limbata nih, cana limbata hasil tangkapan alam biasanya dia akan lepas lendir, dan di sana kita tidak boleh salah dalam menangani ikan ketika ikan kita lepas lendir. Dan untuk caranya bisa kalian scroll aja ke
Video-video sebelum yang ini ya, saya udah pernah buatkan juga untuk video-video ikan lepas sendiri guys. Itu faktor yang keempat. Nah sekarang kita berbicara faktor yang kelima. Faktor yang kelima itu biasanya dari biopom atau filtrasi ya, atau dari bisa diglobalin laginya itu lebih ke settingan tank juga kali ya. Biasanya ikan mendapatkan settingan tank yang polos atau tanpa biopom, tanpa tanaman, tanpa itulah. Terus kita pindah ke tempat-tempat yang ramai gitu, banyak tanaman, banyak akar, pasirnya beda misalkan ya. Terus ada biopomnya, ada filternya, biasanya ikan-ikan tersebut juga akan mengalami hal yang sama. Ikan itu akan mengalami sedikit stres ya, karena untuk ikan-ikan semua sih, bukan auranti aja ya, semua ikan cana itu apabila emang nggak dibiasain dengan suasana-suasana baru ya, mudah banget gitu untuk ikannya itu seperti itu guys. Nah mungkin kalau untuk faktor-faktor penyebab masih banyak yang lain juga ya, bisa kalian komen lah, di komen lagi, di sharing lagi lah, barangkali ada tambahan gitu untuk ikan-ikan yang seperti itu. Nah sekarang kita berbicara cara menanggulanginya. Nah gini guys, di kamar sato ya, biasanya itu ketika ikan datang kita aklimasikan dulu, kita buat ikan tenang dulu. Aklimasi itu di kamar sato biasanya 10-15 menit juga udah cukup. Dan ketika setelah aklimasi ya, kita tuh jangan langsung masukin ikannya ke tank ya, jangan langsung pure gitu aja, tapi kita buka si karet dari plastiknya, terus kita sedikit-sedikit masukin air yang ada di tank ke plastiknya, set, masukin dikit-dikit. Nah udah airnya tercampur dikit-dikit aja, terus baru kita masukin airnya dan ikannya pelan-pelan gitu, supaya ikannya juga nggak kaget gitu ya guys. Jadi ikannya bisa langsung adaptasi lagi. Nah kalau misalkan ikan sudah masuk tapi ikan tetap tidak mau beradaptasi dengan baik ya, nggak mau settle, nggak mau pairing, bahkan kalau misalkan ikan yang dari sananya mangap-mangap dia nggak mau mangap lagi. Nah kalau saya pribadi kan di sini tuh kebanyakan pakai biopom ya, pakai top filter itu cuma 1 selonok aja, sama baby-babyan 2 berarti ya. Nah saya biasanya matikan biopomnya supaya si air di dalam akuarium itu tenang guys. Selain itu juga saya kalau misalkan ikan tetap nggak mau respon dan nggak mau pairing, saya matiin lampunya guys. Dan saya nggak godain, nggak ganggu, nggak kasih kaca, nggak kasih tangan ikan itu sama sekali sampai kelihatan ikan itu tuh mau berenang. Nah, itu yang biasa saya lakukan di kamar sato. Apabila ikannya tetap tidak mau ya seperti itu, tetap diam, tetap mojok, nah biasanya saya masukin daun ketapang guys, atau akrip lapin, bebas lah. Kalau rekomendasi sih daun ketapang. Saya masukin daun ketapang, saya biarin selama 1 hari, dan besoknya saya coba interaksi pelan-pelan. Saya coba kasih tangan pelan-pelan. Kalau misalkan ikan udah ada respon ya bagus, berarti tandanya ikan itu udah mulai beradaptasi. Dan di situ kalau misalkan ikannya udah mau respon, saya kasih pakan guys. Dan pakannya apa? Saya kasih ulat hongkong untuk ikan-ikan yang baru ya. Kenapa ulat hongkong? Karena untuk ulat hongkong sendiri itu dipercaya untuk mental itu bagus ya guys ya. Atau pakan hidup lainnya juga boleh sih, seperti jangkrik atau katak sawah atau cacing. Yang pasti ketika ikan datang ke kita baru, saya pribadi di kamar sato itu memberikan pakan hidup dulu untuk 1 hari pertama. Syukur-syukur kalau ikannya udah mau langsung makan, berarti tandanya ikan itu nggak akan adaptasi dengan lambat ya. Atau bisa dibilang adaptasi dia tuh bisa lebih cepat guys. Yaitu tips dari kamar sato. Dan ketika ikannya sudah mau beradaptasi, mau pairing, mau enak lagi, saya baru mulai nyalain lampu, nyalain biopom. Terus intinya kalau misalkan kelihatannya dari 2 hari ikan tetap tidak ada perubahan, coba kita tanyakan settingan tank ke pemilik sebelumnya seperti apa. Takutnya ikan itu emang nggak bisa di background putih atau nggak bisa di background hitam. Tapi selama ini alhamdulillah di kamar sato background yang dipakai dan pasir yang dipakai itu bebas. Jadi untuk ikan-ikannya ya alhamdulillah semuanya mau pairing dan mau kembali lagi seperti semula gitu guys. Kita kalau misalkan ada saran dari ownernya, ya kita coba praktekin ke ikan yang ada di rumah kita, yang kita beli dari owner tersebut. Misalkan settingan tanknya seperti ini. Nah kita coba praktekin ke ikan yang ada di rumah kita yang kita beli dari owner tersebut.
Terus juga untuk air nih, kalau misalkan ikan-ikan baru yang adaptasinya kurang bagus, biasakan airnya kurangin dulu, jangan dulu pakai air tinggi. Misalkan pakai air setengah dulu, setelah ikannya mulai enak, mulai pairing, mulai segar, coba tambahin dikit-dikit sampai sesuai dengan air yang kita inginkan segimana ya. Karena kalau untuk settingan air itu, menurut saya pribadi setiap keeper itu berbeda-beda. Ada yang suka air rendah, ada yang suka air tinggi, ada yang suka air yang sedang-sedang saja. Jadi bebas, kalau itu tuh tergantung keeper masing-masing. Yang penting untuk tipsnya sudah saya sebutkan juga di tadi ya dari depan. Makanya kalau misalkan mau dicoba silahkan. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Kolom komentar Kamar Sato tersedia untuk sharing guys. Ya udahlah, pokoknya untuk konten kali ini segitu dulu aja. Semoga bermanfaat sharing yang saya berikan di hari ini. Pokoknya jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Kamar Sato. Terima kasih banyak untuk kalian yang terus setia di channel ini. Lancar terus rezekinya, tetap tersenyum karena tersenyum itu ibadah, dan tetap di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto.